Disaksikan langsung oleh Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati, Pak Rudi, dan juga Pak Kasatpol PP, Pak Cecep, dan juga ini adalah sinergi dan kolaborasi bersama dengan aparat penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga tentunya Pemda, dalam hal ini Satpol PP, dan total perkiraan barang yang kita musnahkan hari ini adalah kurang lebih 2,8 miliar. Dan kerugian negaranya sekitar 1,4 miliar rupiah. Gitu. Oke. Ilegalnya apa, Bu? Ilegalnya adalah jadi rokok ini punten. Rokok ini sebanyak 1.800.000. Sebetulnya Kabupaten Bogor kurang lebih di Bogor ini sudah kita lakukan penindakan selama tahun 2025 itu sebanyak 10 juta batang rokok. Namun yang hari ini kita melakukan pemusnahan 1,8 juta batang. Kalau kita lihat ini adalah rokok-rokok lokal yang kita tegah melintas dari Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi di Bogor ini atau Jawa Barat bukan tempat produksi, tapi tempat pelintasan dan pemasaran. Jadi kalau kita lihat di sini tidak dilekati pita cukai. Jadi yang namanya rokok ilegal itu yang pertama adalah rokok polos, rokok yang tidak dilekati pita cukai. Tapi bisa juga rokok yang dilekati pita cukai, tapi pita cukainya palsu. Itu juga adalah rokok yang ilegal. Atau rokok ilegal, rokok yang dilekati pita cukai, tapi salah peruntukannya. Seharusnya untuk 12 batang rokok, tapi dilekati untuk 20 batang rokok. Jadi 8-nya tidak membayar cukai. Nah, ini mengakibatkan kerugian negara tentunya, yang seharusnya cukai ini adalah peruntukannya salah satunya adalah untuk dana bagi hasil cukai tembakau, untuk kesejahteraan, kesehatan masyarakat di wilayah Bogor, kemudian juga pajak rokok yang sebesar 10% itu mengalir menjadi PAD-nya Kabupaten Bogor. Jumlah tangkapan tadi. Ya. Masih kurang atau gimana itu? Apa sudah diapresiasi? Sebetulnya sih kalau secara seluruh Jawa Barat, jadi Bogor kan termasuk Jawa Barat, kita menargetkan ada 78.500 batang rokok, dan sampai dengan hari ini kita sudah mencapai penindakan kita sejumlah 78 juta batang. Perkiraan kita sampai Desember kurang lebih 90 juta. Peredarannya daerah mana saja? Peredarannya di Jawa Barat ini luar biasa karena dia bisa melintas ke Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Tapi juga merupakan tempat pemasaran. Sekarang karena rokok ini harganya murah gitu ya, jadi masyarakat mungkin membeli rokok yang legal mahal, bisa jadi kemudian melakukan switching ke rokok ilegal. Pasar rokoknya di mana, Bu? Pasar rokoknya yang kita peroleh dapat di toko-toko, di warung-warung. Enggak, maksudnya produksinya dari mana? Oh, produksinya dari Sumeneb, Madura, Jateng, dan Jatim 1. Bu, ini ada sanksi ya, Bu, untuk penyuplai maupun warung yang menjualkan barang ilegal ini? Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Cukai, bahwa setiap yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengkonsumsi yang rokok ilegal itu dikenakan sanksi ya, tindak pidana, hukuman penjara 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau denda 200 juta sampai dengan 5 miliar. Bu, di Jawa Barat sendiri peredarannya paling luas daerah mana? Bogor termasuk yang pertama sih sebetulnya kalau di Jawa Barat itu di Cirebon, kemudian Purwakarta, Bogor termasuk juga Bandung. Ini juga nggak cuma rokok ilegal tapi juga ada tembakau iris yang namanya PIS. Penindakannya berapa kurun waktu penindakan? Ini untuk yang sekarang 1 tahun, periodenya tiap tahun. Jadi kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini memang terjadi peningkatan untuk penindakan rokok ilegal. Bu, warga bisa lapor nggak sih, Bu, kalau ada sangat warung? Bisa, harus. Jadi jangan hanya Lapornya menjual tapi membeli. Bisa ke Satpol PP, bisa ke Bea Cukai. Ayo Mas Bupati. Pak Bupati, ini sebuah fenomena di lapangan bahwa ternyata banyak juga warga yang memang berjualan rokok tanpa cukai ilegal itu. Nah, ada nggak langkah-langkah dari Pemkab Bogor sendiri untuk sinergi? Bagaimana, ini kan dilema ya. Di lain pihak ini warganya Pak Bupati, tapi di lain pihak juga melanggar hukum misalnya. Gimana Pak Bupati? Jadi tentunya kami pertama mengucapkan terima kasih kolaborasi yang sangat baik dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, TNI, Polri,
kolaborasi dengan Bea Cukai dan seluruh rekan-rekan yang ada di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti, bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol, kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Yang kedua, terkait rokok yang tidak ada cukai, tentu kita punya semangat yang sama. Tadi Bu Kanwil dari Bea Cukai juga menyampaikan di mana semangat Pak Presiden, semangat Menteri Keuangan lakukan langkah-langkah yang sama dan kita berjuang bersama-sama. Karena sejatinya membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia. Dan tentunya yang terpenting adalah satu, kita juga melindungi generasi-generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor. Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin selesai, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak.